Ayah, kenapa kau menghancurkan Rizky Liman? Kenapa kau menipuku? Kau yang datang sendiri. Orang yang tidak berguna, lebih baik mati saja. Rizky. Maafkan aku. Aku yang menghancurkan keluarga Rong. Menghancurkan segalanya darimu. Menyediakanmu dengan Rizky Liman hanya untuk memanfaatkanmu untuk menjatuhkan grup Rong. Kakak, segalamu sekarang adalah milikku, termasuk pacarmu. Hatiku hanya untuk Dewi. Dulu bilang suka padamu, hanya sandiwara saja. Rizky. Di kehidupan selanjutnya, aku tak mau jadi pion siapapun. Aku hanya ingin jadi dedimu. Daddy, bunuh semuanya. Jangan sisakan satu pun. Daddy, Kalau ada kehidupan selanjutnya, Aku pasti. aku sudah tahu kau terpaksa. Dimanfaatkan olehmu, aku rela. Jadi, jangan takut. Aku menemanimu. Kita tak akan pernah terpisah. aku terlahir kembali. Bahkan kembali ke hari aku dan Rizky Liman bertunangan. Aku terlahir kembali pada hari aku bertunangan dengan Rizky Liman. Di kehidupan sebelumnya, aku ditipu oleh kalian. Kalian tidak hanya merebut harta warisan dari ibuku untukku, tapi juga membunuhku dengan kejam. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuat kalian bayar dengan darah. Dedi, menikahkanmu dengan Rizky Liman hanyalah langkah sementara. Di dalam hatiku, kau selamanya adalah istriku. Ketulusanku padamu seperti berlian di kalung ini, sangat murni dan kuat, takkan pernah berubah sampai mati. Bajingan, pura-puranya mahir banget. Bagus, si bajingan dan si wanita dengki. Kalau gitu, aku ambil bunganya dulu. Eko, ini kan air mata bintang? Ini mahal ya? Ternyata benar-benar sampah yang keluar dari panti asuhan. Cuma barang KW udah bisa ngecoh dia. Dedi, barang semahal apapun, selama bisa mengungkapkan ketulusanku padamu, semuanya worth it. Katanya kerajinan air mata bintang sangat luar biasa. Menggunakan rantai halus dari paduan logam terbaik. Sangat kuat dan lentur. Bagaimanapun ditarik, tidak akan putus. Dedi, berhenti. Kamu ngapain, Dedi? Dedi Wibowo, jangan-jangan kamu pikir aku benar-benar suka sama kamu? Dedi, cepat berhenti. Dedi. Dedi Wibowo pura-pura bertunangan denganku. Lalu ingin mendapatkan apa lagi dari sini? Tampaknya ketulusanmu sama seperti barang KW mudah pecah. Rizky, pesta pertunangan ini membosankan sekali. Ayo kita pulang. Eko, kamu baik-baik saja? Telepon Paman Joko. Bilang saja Dedi agak aneh. Di pesta pertunangan bermain-main dengan mantan pacar. Apa aku tidak ada di matamu? Rizky, dengarkan penjelasanku. Barusan Eko Gunawan itu, dia cuman... Dedi, simpan saja sikapmu yang menyedihkan ini. Sejak kecil di panti asuhan seharusnya kamu sudah tahu. Mengkhianatiku akan berakhir seperti apa. Awalnya kukira dia adalah iblis yang tak bisa didekati. Tak disangka dia bisa untukku. Rela mengorbankan nyawanya sendiri. Dedi, apakah karena merasa bersalah baru jadi aktif seperti ini? Dedi, tidak bisakah kamu lebih patuh? Rizky aku. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini.
Tunggu. Ya, hari ini adalah hari pertunangan kita. Kamu tega. Membiarkan tunanganmu menunggu sendirian? Dedi, jangan lupa. Terakhir kali kamu membuatku mabuk dari aku mencuri proyek Timur Kota Dokumen Tender, membuat ayahmu mendapat keuntungan besar. Kali ini kamu ingin lagi dari aku mencuri apa? Rizky. Rizky, dengarkan penjelasanku. Buang-buang waktu. Rizky, aku yang dulu menyakitimu terlalu dalam. Hanya kau tidak mau percaya padaku. Ini hukuman yang pantas untukku. Dedi, selama bertahun-tahun ini aku selalu mencintaimu. Kuharap kamu tidak mengecewakanku lagi. Dedi Wibowo. Dedi Wibowo, kamu gila ya? Sebenarnya kamu mau apa? Taruhanku menang. Sudah kuduga. Kau pasti akan datang. Kamu mau apa? Menikmati. Malam pertama saya. Jangan sampai kamu menyesal. Kalau sudah bangun, jangan pura-pura tidur. Dedi Wibowo, aktingmu ini benar-benar semakin sempurna. Tunangan. Tadi malam puas? Memakai tubuh sendiri sebagai umpan. Siapa yang mengajarimu? Apa ayahmu yang jago? Bermain strategi itu, Joko Wibowo. Atau mantan pacarmu? Eko Gunawan. Zhao Zhao, Rizky Liman tidak curiga padamu kan? Tender itu akan dibuka pagi ini. Kamu harus mengorek harga dasarnya. Bersambung. Tender itu akan dimulai pagi ini. Kamu harus mencari tahu. Harga dasar dia. How? Baik, sangat baik. Untuk mendapatkan rahasia dari saya sampai berani mengorbankan diri melayani orang lain. Dedi Wibowo, sungguh menyusahkanmu. Ternyata benar. Di kehidupan sebelumnya, aku terlalu banyak berbuat hal bodoh. Jadi meski terlahir kembali, tetap tidak bisa mendapatkan kepercayaan Rizky. Tapi tidak apa-apa. Rizky, kamu akan segera tahu. Jadi kamu pikir semalam aku berusaha keras merayu untuk mendapatkan dokumen tender? Bukankah begitu?
Kalau aku mau mengkhianatimu semalam, aku seharusnya pergi ke ruang kerja untuk memfoto komputermu diam-diam, bukan bersusah payah. Bersusah payah membujukmu di ranjang. Hanya itu saja. Tunggu dulu. Kamu terusak ponselku. Ganti. Tuan. Beli ponsel baru untuknya. Baik. Oh ya, Taruh satu dokumen tender akhir yang sudah ditandai untuk lahan di bagian barat kota di atas meja komputer di ruang kerja. Lalu siapkan mobil. apakah Tuan akan menyerahkan dokumen tender ke keluarga Lee? Itu kan? Lakukan saja. Baik. Dedi Wibowo, ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan untukmu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Si brengsek ini selalu gagal di saat-saat genting. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Jangan-jangan dia dikurung sama si gila Rizky Liman? Pak Joko, aku rasa Dedi Wibowo agak aneh. Di acara pertunangan tadi malam, dia hampir mencekikku. Apa dia tahu sesuatu? Tahu pun bagaimana, dia cuma anak kecil, bisa apa dia? Cuma, tender ini sebentar lagi dimulai. Kita sudah persiapkan lama sekali, jangan sampai gagal di akhir. Tanpa harga dasar dari Rizky Liman, bagaimana kita ikut tender? Ikuti saja patokan sebelumnya tawar 16 miliar, kita coba saja. Aku tidak percaya. Rizky Liman bisa menang terus. Soal Dedi Wibowo. Nanti setelah proyek kita dapat, baru kita urus dia pelan-pelan. Ayo, kita ke tempat acara. Nona Lee, Bapak menyuruh saya untuk mengantarkan ponsel baru. Masuklah. Ada hal lain? Nona Lee. Bapak selama beberapa tahun ini sangat sulit, merintis dari nol, baru bisa sampai seperti sekarang. Sebenarnya, semua itu demi melindungimu. Kamu berusia 12 tahun saat meninggalkan panti asuhan, kemudian kamu kembali ke keluarga Lee. Dia keluar dari panti asuhan dengan tangan kosong di dunia bisnis merintis jalan dengan susah payah. Setiap langkahnya seperti berjalan di atas es yang tipis. Tuan sudah lama tahu keluarga Lee berhati jahat. Sudah menduga bahwa setelah kamu kembali ke keluarga Lee, kamu akan diperlakukan tidak adil dan dimanfaatkan. Jadi, Tuan ingin membuat dirinya menjadi lebih kuat. Kuat sampai bisa melindungimu di bawah sayapnya. Di bawah sayapnya. Agar tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu. Nona Lee, jika kamu ada yang ingin dikatakan, katakan saja langsung kepada Tuan. Bagaimanapun juga kebohongan bagi Tuan justru lebih menyakitkan. Pak Sitompul, terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Aku mengerti. Aku sama sekali tidak akan menyakitinya. Tidak akan pernah lagi. Baik. Rizky Liman, percayalah padaku sekali lagi. Ayah Dedi Wibowo belum datang, Rizky Liman saja sudah sampai. Ayah, Dedi? Akhirnya kamu menelepon. Dedi, akhirnya kamu menelepon. Urusannya sudah beres, dia tidak menyadari kamu kan? Ayah, aku sangat takut. Rizky Liman ini, dia mengurungku. Sayang, asalkan kamu sudah dapatkan barangnya, ayah akan segera menyelamatkanmu. Aku sudah menemukannya. Aku tutup dulu ya, nanti aku kirim fotonya. Oke, sayang. Cawang, cepat ubah harga tender. Ubah jadi 12,8 miliar. Bagaimana? Dedi Wibowo mengkhianatiku.
harus bayar konsekuensinya. Dedi Wibowo. Hancurkan dokumen tender keluarga Lee. Mohon maaf telah menunggu lama. Semua dokumen proyek dari perusahaan peserta tender serta dokumen penawaran akhir telah diterima dengan lengkap oleh staf kami. Hasil penilaian akan diumumkan secara resmi setelah komite mencapai kesepakatan. Pak Rong, terima kasih atas kelonggarannya. Proyek ini sepertinya akan kami, keluarga Lee, terima dengan senang hati. Kedepannya di kawasan barat kota ini, saya harap Pak Rong bisa banyak membantu. Apa maksudmu? Berhenti. Sangat yakin ya? Tentu harus ada keyakinan dong. Lagi pula, keluarga kami sampai-sampai mengorbankan anak perempuan. Anak itu, walaupun tidak bisa dibanggakan, tapi akhirnya tidak sia-sia dibesarkan. Pak Lee, kau memanfaatkan keinginan Dedi akan kasih sayang keluarga, menggunakannya sebagai alat. Masalah ini akan kuhitung dengan teliti, bersama dengan bunganya. Pak Rong, di hadapan ikatan darah dan keluarga, kau selamanya adalah orang luar. Betul sekali. Cukup dengan kerek jari saja. Dedi Wibowo akan mengikuti seperti anjing. Iya, kakakku itu memang dari sananya ditakdirkan untuk jadi anjing. Dulu, dia anjing liar panti asuhan. Sekarang, jadi anjing keluarga Lee. Nanti mungkin ganti majikan lagi. Ulangi lagi. Ayah? Ayah akan umumkan hasilnya. Mohon maaf telah menunggu lama. Setelah penilaian yang ketat, proyek pengembangan lahan di bagian barat kota ini, pemenang tender akhirnya adalah Grup Rong. Nilai penawaran yang menang adalah 16 miliar. Selamat Pak Rong. Ada apa ini? Paman Lee, ini tidak mungkin. Penawaran mereka jelas-jelas 12,6 miliar. Kok bisa berubah jadi 16 miliar? Bos, saat orang kita mendekat, ternyata kita sudah menang tender, jadi tidak jadi bertindak. Sekarang ini bisa percaya padaku? Sekarang kau bisa percaya padaku, kan? Kau mengubah jumlah dokumen. Sengaja menjebak Joko Wibowo. Kenapa? Jadi kau? Kau fiksakan jebak kami. Pak yang kau bicarakan, Dewi. Aku kok tidak mengerti. Kau? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Pasti ada kecurangan. Ya, ada dokumen tender. Kami menuntut dokumen tender grup Rizky Liman diumumkan. Pak Wibowo, menurut aturan tender, dokumen tender sama sekali tidak akan diumumkan ke publik. Sebelumnya, semua peserta tender sudah kami beritahu sebelumnya. Kau. Pak Wibowo. Kalian terhadap penawaran akhir grup Rizky Liman begitu yakin jangan-jangan memakai cara yang tidak terang-terangan. Mencuri rahasia dagang kami. Kau menuduh sembarangan. Oh ya? Tindak pidana mata-mata dagang, bukan main-main. Ikut aku keluar. Dedi, ini sebenarnya bagaimana? Kau jelaskan padaku. Apa kau bekerja sama dengan Rizky Liman untuk sengaja menjebakku? Kau ini pengkhianat. Joko Wibowo, hutangmu padaku akan kubuat kau bayar berlipat ganda. Kamu ini pengkhianat. Bapakku yang baik. Pertunjukan baru saja dimulai. Bapak, aku melihatnya di komputer di ruang kerja. Jelas-jelas tertulis 12,6 miliar rupiah. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini.
Bapak, aku kan anak kandung Bapak sendiri. Rizky Liman itu orang gila. Dia memperlakukanku seperti tahanan setiap hari. Aku membencinya, mana mungkin aku mau mengkhianati Bapak demi dia. Bapak, Kupikir kamu juga tidak berani. Kalau bukan kamu, mungkin Rizky Liman sengaja membuat dokumen palsu untuk menjebak kita. Rizky Liman, kali ini aku dikibuli oleh si Rizky Liman ini. Aku akan membuatnya membayar mahal. Ini adalah alat penyadap dan pelacak. Cari cara untuk menyembunyikannya di tubuh Rizky Liman. Bapak, aku tidak berani. Kalau sampai ketahuan, dia akan membunuhku. Tidak berani. Atau tidak mau. Bapak, Masih ingat ini? gelang Mama. Karena kamu sudah mengkhianatiku, mengkhianati keluarga ini, maka peninggalan ibumu untukmu juga sudah tidak berguna lagi. Jangan. Karena kamu telah mengkhianatiku, peninggalan ibumu yang dia tinggalkan untukmu sudah tidak berguna lagi. Jangan! Ibu, dalam kenangan masa kecilku yang kabur, dia adalah sosok yang paling jelas. Ibu, kenapa ayah belum pulang? Ayah sibuk bekerja, besok dia pasti akan kembali menemanimu. Kamu mau apa hadiah ulang tahun? Aku suka gelang ibu. Baik, Terima kasih, Ibu. Joko Wibowo. Sudah janji, kamu akan kembali menemani anak kita merayakan ulang tahun. Kamu masih akan membuatnya kecewa. Berapa kali lagi? Pekerjaan apa yang lebih penting daripada anak kita? Dedi Wibowo. Sejak kamu hilang pada usia 6 tahun, ibumu tidak pernah berhenti mencari kamu. Bahkan dia jatuh sakit karena kelelahan dan akhirnya meninggal dalam kesedihan. Sebelum meninggal, dia masih memegang gelang ini dan menyebut namamu. Sekarang, demi Rizky Liman yang orang luar, kamu mau mengkhianatinya dan mengkhianati keluarga ini? Untuk mengambil kembali segala yang menjadi milik ibu. Aku tahan. Baik. Aku lakukan. Aku mohon, jangan buang itu. Aku mohon. Jangan kecewakan aku. Aku agak tidak enak badan. Aku akan kembali ke kamar dulu. Tunggu! Katakan, perintah apa lagi yang diberikan keluarga Lee padamu? Tidak bisa. Pelacak ini punya fungsi penyadapan, jadi aku belum bisa jujur sekarang. Enggak kok. Dia cuma marah karena aku kerja tidak becus terus memarahiku. Lalu aku... Dedi Wibowo, sepertinya. Kalung anjing keluarga Lee ini kamu pakai dengan cukup nyaman ya di acara tender hari ini, sandiwara penderitaan ini. kamu mainkan dengan sangat bagus. Ini juga ide kalian keluarga Lee kan? Apa? Pertama kamu pura-pura menyerah, lalu malah menjebak keluarga Lee. Langkah selanjutnya, apakah giliranku Rizky Liman untuk terharu dan mempercayaimu sepenuhnya? Lalu, kamu akan mendorongku ke dalam jurang penderitaan. Sial. Diam kau! Diam! Memang kau yang sengaja memanfaatkanku untuk menyebarkan informasi palsu, baru bisa menang tender. Sekarang kau malah membalikan fakta. Kalau kau tidak percaya padaku, ngapain kau menikahiku? Kenapa dia jadi aneh sekali hari ini? Sejak kau hilang waktu berumur 6 tahun, ibumu tidak pernah berhenti mencarimu. Akhirnya dia jatuh sakit karena kelelahan dan meninggal dalam kesedihan. Saat akan meninggal, dia masih menggenggam gelang ini sambil menyebut namamu. Haruskah aku beritahu Rizky Liman? Bagaimanapun juga, gelang ibu harus aku ambil kembali. Nona Dedi, silakan sarapan dulu. Tuan sudah merusak ponselmu. Dia menyuruhku mengambilkan yang baru. Untukmu. Kartu SIM-nya sudah terpasang. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan dariku?
Sudahlah, setelah aku ambil kembali gelang itu, baru aku jelaskan ke Rizky Liman. Rizky Liman, kamu di mana? Keluarlah, Rizky Liman. Cepat keluar, kamu dengar tidak? Daddy Wibowo, kamu gila lagi apa? Daddy Wibowo, kamu mau apa sih? Rizky, kepalaku pusing. Aku takut. Bisa temani aku nggak? Aku masih ada rapat di grup perusahaan. Aku harus pergi. Pak Sitompul, bawakan dia sarapan lagi 1 porsi. Kamu nggak nemenin aku nggak bisa makan. Kalau gitu, Lupakan saja. Kalau gitu kamu temani aku minum susu, baru aku biarin kamu pergi. sebenarnya kamu mau main apa? Dentusa. Mancur. Rizky. Ini terakhir kalinya aku menipumu. Daddy Wibowo, kamu tahu apa yang paling ditakuti pengkhianat? Mungkin ketahuan. Bukan. Mereka paling takut kalau hal yang paling mereka hargai dihancurkan. Digilas sampai hancur. Dengar baik-baik. Jangan paksa aku memperlakukanmu seperti ini lagi. Halo, Gimana urusannya? Rizky Liman nggak tahu kan? Berowetio. Lamia, kembalikan padaku. Buru-buru amat. Nanti setelah semuanya beres, aku pasti akan mengembalikannya. Aku mau sekarang juga. Kalau tidak, aku akan langsung telepon Rizky Liman. Ku akan bilang padanya, kamu memasang pelacak di tubuhnya. Coba tebak dengan caranya. Apa yang akan dia lakukan padamu? Wah, sudah berani ya. Baik, aku berikan. 1/2 jam lagi ketemu di tempat biasa. Jangan terlambat. Ingat, hanya boleh kamu yang datang. Daddy Wibowo, si jalang kecil itu ternyata masih ada gunanya. Hiu hitam, ini aku. Joko Wibowo, bukannya kamu dari dulu ingin sekali membalas dendam pada Rizky Liman si anak serigala itu? Kesempatanmu untuk balas dendam sudah di depan mata. Naik taksi? Memangnya, aku kan nggak punya mobil. Masa harus minta diantar orangnya Rizky Liman? Gelangnya. Cuman gelang biasa yang nggak berharga. Bisa-bisanya kamu ingat terus. Karena aku ini manusia biasa yang punya perasaan. Kamu harusnya bersyukur akan hal itu, bukan? Maksudmu apa? Kalau bukan karena aku masih ingat perasaan mama, mana mungkin aku bisa dibodohi oleh gelang giok murahan yang kamu sebut itu? Kamu bicara sama ayahmu seperti itu? Sudah, aku sudah bantu urusanmu. Sekarang giliranmu kasih tahu. Kamu memata-matai Rizky Liman sebenarnya untuk apa? Untuk apa? Selama ini Rizky Liman sudah punya banyak musuh.
Orang yang ingin membunuhnya bisa mengular dari selatan ke utara kota. Aku cuma bantu memberi kemudahan saja, membantu mereka menentukan sasaran dengan tepat. Kamu mau bunuh dia? Ini namanya pinjam tangan orang lain. Mengerti? Baiklah, gelangnya sudah aku berikan. Ikut aku pulang. Daripada nanti di tempat Rizky Liman jadi ramai, kamu terkena cipratan darah. Tidak usah. Urus saja dirimu sendiri. Dasar tidak tahu terima kasih. Rizky. Rizky Liman kamu. Pelacak itu sudah lama aku tahu. Aku juga tahu penyelidikan sampai ke Joko Wibowo. Joko Wibowo, dia memanfaatkan barang peninggalan ibumu untuk mengancammu. Pelacak itu ada alat penyadap. Makanya waktu itu aku nggak bisa kasih tahu yang sebenarnya. Akal-akalan seperti ini. Waktu aku masih kecil nggak tahu udah berapa kali ngalamin. Aku suamimu, kamu harus percaya sama aku. Bukan memilih bertindak sendiri. Waktu lelang kemarin, aku kira aku udah tunjukin sikap. Tapi kemudian kamu ke aku. Kukira kamu masih nggak percaya sama aku. Sudahlah. Ini salahku. Presiden Direktur Rizky lama tidak bertemu. Siapa mereka? Hiu hitam. Kenapa dia di sini? Bukannya pelacaknya sudah... Sayang, coba lihat gelang di tanganmu itu. Anakku sayang, terkejut, tak menyangka. Aku sudah menduga kau akan berkhianat. Pelacak Rizky Liman itu hanya tipuan belaka. Senjata rahasianya tersembunyi di dalam gelangmu. Karena kau memilih mengkhianati keluarga Lee, memilih ikut Rizky Liman si gila itu sampai akhir, jangan salahkan ayah yang kejam. Dedi Wibowo, anakku sayang, sekarang kau dan Rizky Liman si anak serigala ini bersiaplah menghadapi kematian kalian. Turun. Rizky. Tidak apa-apa, jangan takut. Pak Chen, bawa Nona Dedi pergi, cepat, cepat. Ya, Tuan. Rizky, jangan turun. Kita pergi bersama. Dedi, mereka memburuku. Hanya jika aku yang turun, kau baru bisa selamat. Jangan. Kalau kita bersama, tidak ada yang bisa lolos. Dedi. Jangan, Rizky. Jangan. Dedi, bisa tahu perasaanmu. Meski hari ini mati di sini, aku sudah puas. Pak Chen cepat pergi. Rizky. Cepat. Rizky. Rizky. Jangan turun. Rizky. Menyetir. Rizky. Memang pantas jadi direktur utama, Rizky. Sudah diambang kematian masih tetap tenang, benar-benar kagum. Hiu hitam, beberapa tahun tidak bertemu, gak ada kemajuan sama sekali. Apa? Kamu ini dulu setidaknya pernah menguasai kota Jiang. Tak disangka sekarang cuma bisa terpuruk, sampai dimanfaatkan oleh sampah seperti Joko Wibowo buat jadi alat. Rizky, kau masih berani menyebutnya. Kalau bukan karena kau menghancurkan perusahaanku, menghancurkan segalanya, apa aku akan sampai seperti ini? Semua ini ulahmu. Hari ini aku akan minta kembali pokok plus bunganya, Bros. Serang! Mati kau.
Siapa yang berani nyerang gue diam-diam? Dedi Wibowo, kamu kok datang? Pak Rizky, Nona Dedi jadi gila. Dia langsung menerjang dan merebut kemudi. Akibatnya, mobil belum berhenti sempurna, dia sudah lompat keluar. Saya benar-benar tidak bisa menghentikannya. Dedi, kamu gila. Nyawamu tidak mau. Cepat pulang. Aku tidak mau pergi. Kalau mati, ya mati bareng. Rizky Liman, kamu ini gigolo, daya tariknya besar juga ya. Sudah di saat seperti ini masih ada wanita yang mau mati buat kamu. Cewek ini lumayan cantik. Bros, nanti mainnya pelan-pelan ya. Simpan buat main pelan-pelan. Cari mati. Wah. Jangan macam-macam. Semua jongkok, jangan bergerak. Jangan bergerak. Semua jongkok. Jongkok, jangan bergerak. Bawa ke kantor polisi. Ayo, ayo. Cepat jalan. Rizky. 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 Rizky, kamu sadar? Kamu akhirnya sadar. Kamu gimana? Kamu sudah tidur 3 hari, minum air. Barusan kamu bilang aku tidur 3 hari? Kalau gitu, kau menungguiku selama 3 hari? Jadi kau sudah menjagaku selama 3 hari? Bahkan baju pun belum ganti. Aku khawatir sama kamu. Masih sakit? Kamu sampai terluka hanya untuk menyelamatkanku. Bikin aku makin sedih. Kenapa kamu sakit lagi? Pusing sedikit. Harus dicium Dedi baru sembuh. Nggak boleh. Lukamu belum sembuh. Nanti kalau sudah sembuh baru kita... Masalah kali ini, aku nggak akan diam saja. Joko Wibowo, aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Seperti kata pepatah, kalau mau bunuh ular, pukul 7 jengkal dari kepala. Saat ini, Joko Wibowo sedang berencana menguras grup Lee. Dia melakukan ini tentu saja hanya ingin meninggalkan cangkang kosong grup Lee dan juga beberapa utang besar lainnya untukmu. Sedangkan dia akan membawa istrinya dan anak perempuannya, Eko Gunawan, kabur ke luar negeri. Kok kamu tahu? Masalah istriku tentu saja aku tahu. Kalau Joko Wibowo sangat peduli dengan perusahaan itu, maka kita mulai dari perusahaan. Potong akarnya, buat dia tidak bisa kabur kemana-mana. Zeng Geko sudah mau ke kantor? Si hiu hitam yang tidak berguna itu sudah merusak langkah bagus yang sudah kusiapkan. Membiarkan Rizky Liman lolos begitu saja. Nanti dia pasti balas dendam padaku. Aku harus cepat ke kantor untuk mengawasi. Jangan buru-buru dulu, sarapan dulu. Aku nggak mau, nggak selera. Pak Lee buruk. Ada masalah. Perusahaan Rizky, mereka gila. Mereka gencar menyerang saham kita. Sekarang saham kita sudah anjlok. Apa katamu? Ulangi. Saham kita sudah anjlok. Apa katamu? Ulangi. Pak Lee, pagi ini, Rong Group langsung mengerahkan dana besar, lalu tanpa peduli kerugian, mereka melakukan aksi jual besar-besaran untuk menekan saham kita. Ini memicu kepanikan pasar. Sekarang yang ikut-ikutan menjual terlalu banyak. Kita belum sampai 10 menit buka, sudah kolaps dan anjlok. Anjlok? Ya, Pak Lee.
Mereka sepertinya sama sekali tidak peduli rugi. Tujuannya cuma untuk menjatuhkan kita. Sekarang di bawah kantor, penuh dengan wartawan. Telepon dari para pemegang saham nyaris membuat saluran telepon meledak. Sekarang perusahaan sudah kacau balau. Pak Lee, saya ke kantor dulu. Gila. Dia benar-benar gila. Demi seorang perempuan, dia rela rugi besar asal kita hancur. Sayang, ayah. Pak Sitompul, apa yang kamu... Nona Lee, Tuan menyuruh semua ini dibongkar. Sudah tidak akan dipakai lagi. Mulai sekarang, tidak perlu lagi barang-barang dingin ini. Aku akan menggunakan mataku sendiri untuk memperhatikanmu. Setiap hari, setiap saat. Sepakat. Sepakat. Sekarang keberanianmu semakin menjadi. Semuanya kan belajar darimu. Lanjutkan. Tinte. Dewi Wibowo. Dasar bajingan, pengkhianat. Keluar kau. Dewi Wibowo. Kenapa dia datang? Dewi Wibowo, kenapa dia datang? Mungkin mewakili ayahnya untuk membela keadilan. Apa yang kamu lakukan? Aku juga tidak melakukan apa-apa, cuma membuat harga saham keluarga Wibowo turun sampai batas bawah. Sekalian menggunakan dana leverage, melakukan short selling sedikit. Short selling? Pakai leverage juga? Rizky, kamu harus menanggung risiko sebesar apa? Bagaimana kalau... Tentu saja, untuk menghadapi mereka, tidak sepadan dengan pengorbanan sebesar ini darimu. Dedi, bukankah kamu selalu ingin merebut kembali bisnis keluarga Su? Iya, tapi... Jadi, saat harga saham keluarga Wibowo jatuh ke titik terendah, atas namamu, aku diam-diam mengumpulkan beberapa saham retail. Aku melakukan ini juga untuk mempersiapkan istriku merebut kembali kekuasaan. Lalu, bagaimana kamu mau membalas jasaku? Wired dengan tubuh. Dedi Wibowo, dasar bajingan. Kamu berani menyakiti keluarga Wibowo, menyakiti ayah, tapi tidak berani keluar menemuiku? Keluarlah, pengkhianat, keluarlah. Dia sudah gila. Aku akan lihat. Aku temani kamu. Dedi Wibowo, keluarlah. Kamu tenang dulu, jangan gegabah. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Ayah sakit, perusahaan hancur. Semua karena Dedi Wibowo, si bajingan pengkhianat itu. Dia bersekongkol dengan Rizky Liman si gila itu untuk menjebak ayah kandungnya sendiri. Sungguh terkutuk. Dewi Wibowo, kalau masih nakal, silakan keluar. Baiklah, baiklah. Akan kulihat berapa lama kau bisa bersembunyi. Dewi, Vas antik itu dari dinasti Song. Lebih dari 4 juta. Hancurkan saja. Hanya saja tidak tahu, dengan kondisi keuangan keluarga Lee sekarang, masih bisa ganti rugi atau tidak. Dedi Wibowo, akhirnya kau mau keluar. Kau wanita jahat yang keji. Itu ayah kandungmu sendiri. Kau malah bekerja sama dengan orang luar untuk menipunya. Kau akan mati mengenaskan. Ayah kandung? Seseorang yang membawaku kembali hanya untuk menjadikanku pion yang diperintah, yang dengan segala cara ingin menghisap nilai terakhirku, pantas disebut ayah kandung?
Kalau begitu, lalu kenapa? Dia tetap ayah kandungmu. Dia yang memberimu kehidupan. Sekalipun dia memanfaatkanmu, kau harus menerimanya. Coker, setelah aksi Rizky Liman kali ini, sudah menunjukkan tekadku untuk memutuskan hubungan dengan kalian. Tapi aku tak menyangka kau masih tidak ada kemajuan sama sekali. Masih ingin menggunakan ikatan keluarga yang tipis ini untuk memaksaku. Sungguh lucu. Kau mengaku. Kau akhirnya mengaku. Semua itu perbuatanmu. Kau wanita jahat. Kau menghancurkan keluarga Lee. Akan kubunuh kau. Tenanglah, tenanglah. Aku akan membunuhmu. Tenang dulu, tenang. Jangan main tangan. Pikirkan Joko Wibowo. Pikirkan perusahaan. Berani-beraninya mengusik orangku di wilayahku. Keluarga Wibowo benar-benar sangat berani. Apa jadinya kalau aku hancurkan keluarga Wibowo? Joko Wibowo menggunakan satu-satunya peninggalan ibuku untuk memerasku. Bahkan dia juga berusaha membunuh orang yang kucintai. Aku ingin sekali memakan dagingnya, meminum darahnya. Kamu? Orang yang kau cintai, bukan Dedi Wibowo. Yang kau cintai, bukankah selalu aku? Bagaimana bisa kau jatuh cinta pada Rizky Liman? Kuakui dulu, aku memang pernah merasa tertarik padamu. Tapi itu hanya karena kau adalah satu-satunya yang bersikap baik padaku setelah aku dibawa kembali ke keluarga Wibowo. Tapi kemudian aku baru tahu, beberapa gelas air hangat yang kau berikan dulu, beberapa kata perhatian yang biasa-biasa saja itu, semuanya hanya karena aku menyandang gelar anak sulung keluarga Wibowo dan masih memiliki nilai guna bagimu. Kamu... Jadi aku benar-benar penasaran bagaimana kalian sekumpulan serigala dan harimau ini berani-beraninya muncul di hadapanku untuk mempermalukan diri sendiri? Dedi, kami benar-benar sudah sadar salah. Bagaimanapun kita tetap satu keluarga. Bisakah kamu memberikan kelonggaran? Tolong selamatkan ayah. Kamu benar-benar sadar salah? Salah. Grup Lee. Sudah 3 hari berturut-turut anjlok. Ayah di rumah sakit. Sudah 2 kali masuk ICU. Kalau kamu tidak bertindak lagi, keluarga kita benar-benar hancur. Iya, Dedi. Kami benar-benar tahu salah. Kumohon berikan kami kesempatan. Mau aku memberikan kelonggaran? Bisa saja. Benarkah, Dedi? Kamu benar-benar mau memberi kami jalan keluar? Siapa suruh kamu berdiri? Lutut! Mau aku memberi kalian jalan keluar? Bukan tidak mungkin. Kalian berdua, di sini saja, di depan aku dan Rizky, saling menampar. Tambah keras suaranya, tambah keras pukulannya. Kalau tamparannya membuatku puas, membuat lega hatiku, mungkin saja aku bisa memberi kalian jalan keluar. Apa katamu? Dedi, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Kalian memanfaatkanku, menipu Rizky, kenapa tidak bilang keterlaluan? Kalian menjadikan hiu hitam sebagai alat saat ingin membunuhku dan Rizky, kenapa tidak bilang keterlaluan? Yang kulakukan pada kalian belum 1/1000 dari yang kalian lakukan padaku. Dedi, Dewi kan keluarga. Keluarga Dedi cuma aku. Kalian ini siapa? Kalian. Baiklah, Dedi Wibowo. Aku beritahu kamu, hari ini kamu ingin kami saling menampar di sini. Itu mustahil. Dewi, ayo kita pergi. Keluarga Lee bangkrut. Lagi pula tidak ada hubungannya dengan Eko Gunawan. Tapi Dewi Wibowo, ada satu hal yang mungkin belum kamu ketahui. Eko Gunawan yang biasa menjilat keluarga Lee. Diam-diam. Mungkin sudah cari pengganti. Tidak. Apa maksudmu? Maksudku apa? Tanya saja Eko Gunawan, nanti kamu tahu. Anak haram keluarga Jiang itu. Istri Direktur Wang yang sudah 50 lebih tahun, sama yang dari keluarga Song. Nyonya Lee yang janda itu. Eko Gunawan, hubunganmu dengan mereka cukup dekat ya? Bukan Dewi. Dengar penjelasanku. Dia cuma memfitnah. Ternyata mentimun busuk. Memang cocok sama kamu. Kamu gila, kamu pukul aku. Aku pukul kamu karena kamu ini pria brengsek yang berkhianat. Biasanya kayak anjing peliharaan, mengikuti di belakangku, mengibas ekor minta belas kasihan. Nyatanya keluarga Lee belum runtuh, kamu sudah buru-buru cari pengganti. Anak haram perempuan dari keluarga Jiang itu. Istri Direktur Wang, si nenek tua itu.
Eko Gunawan, Muviras Kenas membuatku jijik. Kamu mau apa? Eko Gunawan, kamu berani membalas, aku lawan kamu. Kamu! Tampaknya drama keluarga Lee ini belum selesai. Unggah video ini ke internet. Untuk saham keluarga Lee lagi, suntikan semangat. Kakak, aku benar-benar tahu salahku. Aku sudah lakukan semua yang kamu suruh. Tolong selamatkan ayah, selamatkan keluarga Lee. Melihat kalian saling serang seperti anjing, aku malah senang. Tapi ingin aku bebaskan Joko Wibowo. Mimpi. Oh, aku bebaskan Joko Wibowo? Mimpi kali. Dedi Wibowo, kau mempermainkanku? Hanya membalas dendam. Seret dia keluar. Bawa pergi. Rizky, aku lelah. Tidur siang bersamaku. Lepaskan. Dedi Wibowo, kau pikir kau menang? Kau pikir dendamu terbalas, ayah akan senang? Ibu so dengan freak baik. Kau diculik selama belasan tahun itu juga takkan pernah kembali. Apa katamu? Diam. Biarkan dia bicara. Ayah, untuk menyingkirkan kalian berdua, ibu dan anak, dua batu sandungan ini. Pertama, menyuruh orang berpura-pura jadi penculik, menculikmu. Lalu, menyalahkan semua ini pada ibumu. Terakhir, menyaksikannya sendiri, menyalahkan diri, merasa bersalah, depresi hingga meninggal. Lalu, dengan tangannya sendiri, mencabut selang oksigennya. Semua itu untuk membawa aku. Dan kan ibuku masuk ke rumah ini. Dedi Wibowo, sekarang kau masih merasa kau menang? Apa maksudmu? Sejak kau hilang, ibumu, si wanita gila itu, setiap hari merengek mencari anaknya. Mentalnya benar-benar hancur. Ayah merasa dia merepotkan lalu menyuruh orang memalsukan laporan penilaian, mengurungnya di rumah sakit jiwa. Tutup mulutnya, baik. Kau tahu di dalam sana kehidupan seperti apa yang dia jalani? Disetrum, diikat. Disiram air dingin seperti anjing dikurung dalam kandang. Bayangkan wajah ibumu seperti anjing dikurung dalam kandang. Dewi Wibowo, aku bunuh kau. Aku akan membunuhmu. Tolong aku. Dedi, tenang, jangan seperti ini. Dengar, lepaskan, lihat aku. Jadi, lihat aku. Rizky. Buang dia keluar. Kalau berani mendekat satu langkah lagi, kaki kalian akan kupatahkan. Keluar. Rizky. Ibuku. Bapak. Tangan Bapak. Tidak apa-apa. Aku di sini, percayalah padaku. Aku pasti akan membuat mereka membayar mahal. Rizky. Maafkan aku. Waktu itu aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Sudah, tidak apa-apa. Cuma luka ringan. Bangunlah. Tapi kenapa kau harus menghalangiku? Bajingan seperti itu tidak pantas membuatmu terluka. Bahkan jika harus mati bersama, aku... Karena nyawamu jauh lebih berharga daripada nyawa mereka. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu berusaha menyeret mereka ke dalam masalah. Harus memkorbankan dirimu sendiri. Joko Wibowo demi uang. Bagaimana dia memperlakukanku tidak masalah. Tapi aku tidak menyangka. Bahkan kematian ibuku juga ulahnya. Bahkan jika harus mati bersama, aku tetap harus. Bodoh. Apa yang baru saja kukatakan? Kamu lupa semua? Kalau kamu sampai mati bersama mereka, lalu aku harus bagaimana? Terima kasih, Rizky.
Terima kasih untuk apa? Terima kasih. Karena mau hadir di hidupku. Terima kasih. Karena mau mencintaiku. Kalau begitu, coba cara lain untuk berterima kasih padaku. Cuma ini. Benar-benar tidak ada ketulusannya sama sekali. Aku yang akan ajari kamu cara berterima kasih yang benar. Tuan, Nona Lee. Berdasarkan investigasi kami, setelah Dewi Wibowo pergi dari sini, dia pergi ke klub pribadi yang sering dikunjungi Nona Jiang. Lalu bersama istri Direktur Wang pergi ke villa di pinggir kota. Kami telah memverifikasi masalah perselingkuhan Eko Gunawan yang Anda sebutkan. Lalu? Setelah Eko Gunawan keluar, sepertinya dia langsung dicampakkan oleh Dewi Wibowo. Dia terus berdiam di depan pintu rumah keluarga Lee, sepertinya ingin meminta maaf pada Dewi Wibowo. Kalau Joko Wibowo masih terbaring di rumah sakit, belum jelas hidup atau matinya. tidak, segera kirim orang untuk mengawasi Joko Wibowo di kamar pasien. Segera kirim orang ke kamar perawatan, awasi Joko Wibowo. Siap. Rizky, maksudmu? Joko Wibowo sekarang di kamar perawatan, hidup matinya belum jelas. Dewi Wibowo seharusnya tidak ada pikiran untuk peduli dengan urusan sialan Eko Gunawan itu. Kamu benar. Dewi Wibowo datang padaku untuk minta bantuan. Dia tidak perlu menyebut-nyebut masa lalu ibuku. Dia melakukan itu. Sepertinya bukan cuma sekadar ingin pamer mulut, sengaja membuatku marah. Tapi untuk saat ini, aku juga tidak bisa membayangkan alasannya melakukan itu. Tidak bisa membayangkannya pun tidak apa-apa. Eko Gunawan sudah lama berada di sisi Joko Wibowo. Aku tidak percaya dia tidak tahu tentang urusan sialan Joko Wibowo itu. Ibu benar. Anjing menggigit anjing. Paling seru. Dewi, aku difitnah oleh Dedi Wibowo. Hanya kamu yang ada di hatiku, Dewi. Kumohon buka pintu, keluarlah. Dengarkan penjelasanku ya. Dewi, kabar burung yang kamu dengar itu semua dibuat-buat oleh Dedi Wibowo si wanita jahat itu dengan sengaja untuk memecah belah kita. Aku bersumpah, hatiku hanya untukmu, Dewi. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Dewi. 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 Wanita-wanita itu, aku bahkan tidak pernah menyentuh mereka sedikit pun. Aku mencintaimu, hanya kamu yang kucintai. Aku bersumpah, kalau aku bohong padamu, biar aku ditabrak mobil sampai mati. Kumohon, kasih aku kesempatan sekali lagi. Kalau ayahku sekarang tidak terbaring di rumah sakit hari ini. Apakah si paramu masih dia akan datang minta maaf padaku? Ya, jauh tentu saja aku akan. Si Jalang dari keluarga Jiang itu sudah mengaku sendiri kamu memberinya tas edisi terbatas. Pembantu di rumah Nyonya Wang juga melihatmu keluar masuk di larut malam. Bagaimana kamu jelaskan semua ini? Dewi, bukan begitu. Aku dengan wanita-wanita itu hanya sekadar sandiwara saja. Kamu cuman anak haram dari perusahaan kecil yang jadi vendor keluarga Lin. Seperti anjing yang mengibas-ngibaskan ekor meminta belas kasihan. Berkat keluarga Li, kamu baru bisa seperti sekarang. Tapi apa yang terjadi? Kamu malah diam-diam menjilat wanita lain. Bukan begitu. Hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu harga mengkhianati keluarga Li. Bukan, Dewi. Mulai hari ini, kalau aku melihatmu lagi mendekati keluarga Li selangkah pun, kupatahkan kakimu. Pergi! Dewi Wibowo, kamu tidak punya hati, jangan salahkan aku nanti. Eko Gunawan. Dedi Wibowo, aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Kotor, hati-hati. Eko Gunawan, tidak perlu basa-basi lagi. Dulu kamu sudah banyak membantu Joko Wibowo melakukan hal-hal kotor. Sekarang kamu juga sudah jadi pion yang dibuang keluarga Wibowo. Joko Wibowo kabur membawa uang, pasti tidak akan membawamu.
Kalau saya mau engkau, kamu harus bekerja sama denganku. Gimana kamu tahu dia akan? Kamu ingin kerjasama seperti apa? Itu tergantung berapa banyak kartu yang kamu pegang. Kamu sudah melayani Joko Wibowo dengan setia selama bertahun-tahun. Seharusnya kamu punya bukti yang bisa memasukkannya ke penjara, kan? Tidak ada. Aku benar-benar tidak punya. Joko Wibowo itu sangat hati-hati dalam bekerja. Dia tidak pernah membiarkan aku menangani dokumen inti. Setiap kali dia menyuruhku mengerjakan sesuatu, dia selalu memberikanku sebuah ponsel sekali pakai. Setelah dipakai, langsung diambil kembali. Aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk menyimpan bukti. Si rubah tua ini sungguh sulit ditangani. Joko Wibowo baru saja dikerjai oleh Dedi. Dengan sifatnya, dia pasti tidak akan tinggal diam. Apa yang sebenarnya akan dia lakukan? Sepertinya kamu tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Membuang-buang waktu. Dedi Wibowo, ayo kita pergi. Kalau begitu, tunggulah. Setelah Joko Wibowo kabur membawa uang dan kasusnya terbongkar, kamu yang akan jadi kambing hitamnya. Pengalihan aset ilegal, mata-mata bisnis. Ini seharusnya cukup untuk membuatmu mendekam di penjara sampai tua. Tunggu. Aku bilang, Dewi Wibowo, pagi ini datang mencarimu sebenarnya untuk menghancurkan kalian. Bapak Rizky, Bapak Joko dari Grup Lee. Datang bersama istri dan putrinya. Katanya mau ketemu Bapak. Rizky, kalau kamu tidak ingin Dedi hancur reputasinya, mari kita bicara baik-baik. Joko, penyakitmu belum sembuh total. Kenapa tidak istirahat di rumah saja? Datang ke sini, lagi main drama apa ini? Jangan pura-pura tidak tahu di sini. Dedi menyerang dengan pisau, percobaan pembunuhan. Kalau video ini tidak sengaja tersebar, menurutmu dia akan hancur reputasinya atau masuk penjara? Jadi, 5 miliar untuk hak eksklusif video ini. Kalau tidak, video ini akan dipublikasikan. 5 miliar? Bapak Joko benar-benar membuka mulut lebar-lebar ya. Keluarga Lee memang begini caranya cari uang. Tapi, Kian, bukankah kalian juga harus tanya pendapatku si pembunuh ini? Haruskah juga ditanyakan pendapat saya si pembunuh ini? Dedi Wibowo, kamu berani membawa wartawan. Beraninya kamu. Yang memalsukan bukti untuk memeras. Bukan saya, apa yang tidak berani saya lakukan. Apa katamu bukti apa yang saya palsukan? Joko Wibowo, kita sudah tidak akur sejak lama. Jika video di tanganmu benar adanya, maka kamu sudah lama pergi ke kantor polisi untuk melapor. Bukan seperti hari ini. Diam-diam masih harus datang ke sini untuk memeras 5 miliar. Ya, kami memang tidak melapor. Tapi itu semua karena Joko Wibowo. Masih memikirkan sedikit rasa sayang ayah anak yang menyedihkan. Dia tidak tega. Kakak, saya tahu kamu membenci saya. Membenci ibu. Kamu tuh ingin membunuh saya. Semua ini saya bisa memaafkan, tapi ayah dia selalu ingin menebus kesalahan padamu. Bagaimana bisa kamu? Memikirkan ikatan keluarga, tidak mempersoalkan jadi kalian lalu membawa video yang diedit dengan jahat untuk memeras tunangan saya. Cukup. Dedi Wibowo, karena kamu tidak takut memalukan, maka saya juga tidak akan lagi menutupi untukmu. Hadirin sekalian, alasan saya tidak melapor adalah karena hukum juga tidak bisa menghukumnya. Karena Dedi Wibowo, dia adalah seorang yang tidak bisa untuk dirinya sendiri, orang dengan gangguan jiwa yang tidak bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Ini adalah yang paling berwibawa di Jiangcheng, surat diagnosa dari rumah sakit jiwa. Dedi Wibowo menderita gangguan stres pasca trauma dan skizofrenia intermiten, memiliki sifat agresif yang sangat kuat dan kecenderungan delusi. Nona, Dedi boleh saya tanya, sudah berapa lama Anda menderita penyakit ini, Bapak Rong? Hal ini apakah Anda mengetahuinya? Joko Wibowo, kamu bilang saya gila. Buktinya mana? Lagi pula kamu memalsukan surat keterangan gila.
Bukan pertama kalinya, kan? Lagi pula, kamu memalsukan surat keterangan sakit jiwa. Bukan pertama kalinya, kan? Apa katamu? Aku bilang, apakah dulu kamu seperti hari ini? Membawa bukti-bukti yang samar-samar ini dan video ibu saya yang normal memaksa memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Jangan coba-coba menjelekkan namaku di sini. Kalau kamu punya bukti, keluarkan seperti yang kulakukan. Bukti. Kamu pikir aku tidak punya? Ada apa? Mereka kok sepertinya sudah tahu rencanaku datang dengan persiapan. Dewi Wibowo, teknik menyembunyikan kameramu sepertinya kurang bagus. Mau tidak? Kita lihat bersama video aslinya. Ayah untuk menyingkirkan kalian berdua, ibu dan anak dua batu sandungan ini, pertama mencari orang berpura-pura sebagai penculik menculikmu sejak kamu hilang. Ibumu yang gila itu setiap hari menangis mencari anak perempuan, mentalnya benar-benar hancur. Ayah merasa dia mengganggu, memalsukan sebuah laporan penilaian, mengurungnya di rumah sakit jiwa. Akhirnya, dengan tangannya sendiri mencabut selang oksigennya. Dewi Wibowo saat mencari kamu membawa kamera tersembunyi. Dia bilang hal-hal tentang tante itu juga untuk sengaja memancing amarahmu. Ingin merekam saat kamu kehilangan kendali. Jika berhasil, akan memeras kalian menguangkan dan kabur. Jika gagal, maka seperti dulu menghadapi tante menghadapimu. Ternyata dia berencana seperti ini. Joko Wibowo, Maya Sitompul. Dalam rekaman ini, Kejahatan besar yang dituduhkan. Apa penjelasan kalian? Dalam rekaman ini, tuduhan kejahatan yang sangat keji. Apa penjelasan kalian? Ini palsu. Semuanya palsu. Waktu itu aku jelas-jelas sudah lihat ruang tamu kalian, sama sekali tidak ada kamera pengawas. Mana mungkin bisa mengeluarkan rekaman suara? Aku tadi tidak bilang apa-apa. Mu benar, Rizky Liman memang sudah sejak lama mencabut kamera pengawas di rumah. Tapi, apa kamu lupa sebelum kamu mengatakan kalimat itu, apa yang sudah kulakukan? Bapak Joko Wibowo, apakah rekaman suara Nona Dewi Wibowo itu benar? Apakah Bapak benar-benar merencanakan penculikan anak kandung sendiri dan pembunuhan istri pertama? Ibu Maya Sitompul, apakah Ibu mengetahui dan ikut serta dalam tindak kejahatan ini? Sebagai istri yang sekarang, apa penjelasan Ibu mengenai hal ini? Ini sungguh mengerikan. Jika rekaman itu benar, itu adalah pembunuhan berencana. Joko Wibowo, tolong jawab dengan jelas. Palsu. Rekaman ini hasil rekayasa. Mengenai tuduhan tidak benar terhadap Dedi Wibowo dan Rizky Liman, saya akan menuntut secara hukum. Tidak akan dibiarkan. Joko Wibowo. Masalah ini belum jelas. Kalian jangan harap bisa pergi. Ini penahanan ilegal. Aku akan melaporkanmu. Laporkan saja. Silakan. Tapi sebelum itu, kau harus menjelaskan di depan wartawan kepada Dedi Wibowo. Jelaskan? Apa yang harus kujelaskan? Sudah kubilang. Rekaman itu palsu. Masih membantah. Ini cadangannya. Kirim ke pusat pemeriksaan profesional untuk diperiksa. Dalam setengah jam. Bawa laporannya kepadaku. Baik. Tunggu. Bahkan jika rekaman itu tidak disintesis, itu hanya omong kosong Dewi Wibowo. Hanya ucapan emosi sesaat. Ucapan emosi mana bisa jadi bukti? Ucapan emosi? Orang normal mana bisa mengucapkan kata-kata emosional seperti ini? Pak Lee, kau percaya? Maksudmu Dewi Wibowo punya masalah kejiwaan? Rizky Liman, kau ngomong sembarangan. Untuk membersihkan nama Dedi Wibowo, kau berani bilang anakku sakit jiwa. Anakku mana mungkin sakit jiwa? Bagus, kalau tidak sakit jiwa, ya tidak perlu ke pusat penilaian. Langsung. Bawa ke kantor polisi saja. Kau. Ibu. Dengarkan kata istri. Kau benar. Dewi Wibowo sakit jiwa. Ayah, aku tidak sakit jiwa. Bagus, karena Dewi Wibowo sakit jiwa. Maka untuk kondisi kejiwaan Dewi Wibowo dan keamanan publik di sini, Bapak Lee, segera bawa Dewi Wibowo ke rumah sakit jiwa.
Kamu, apa katamu? Aku bilang mengirim Dewi Wibowo ke rumah sakit jiwa. Baik, aku setuju dengan kalian. Mengirim Weiwei ke rumah sakit jiwa. Ayah, aku tidak gila. Aku tidak mau ke rumah sakit jiwa. Aku tidak sakit, Ayah. Aku tidak sakit. Ayah, ibu tolong aku. Zengge, katakan sesuatu. Ayah. Kes. Joko Wibowo, aku akan membalas semua yang kau lakukan pada ibuku, yang sudah maupun yang belum, 1000 kali lipat pada putrimu. Coba tebak berapa lama dia bisa bertahan di sana. Didi Wibowo, Antarkan tamu. Sudah waktunya menyelesaikan ini. Zengge, Weiwei dibawa mereka. Apa yang harus kita lakukan? Rizky Liman si gila itu, Dedi Wibowo si bajingan kecil itu. Mereka tidak akan membiarkan Weiwei. Menangis percuma. Awalnya merencanakan memanfaatkan Weiwei untuk membuat keributan. Memeras Rizky Liman. Tak disangka gagal menjinakkan Elang, malah dicakar. Sudah begini keadaannya. Tidak ada pilihan selain meminta Rizky Liman dan Dedi Wibowo untuk mati. Kau akan membunuh mereka? Kamu mau membunuh mereka? Kenapa? Kamu takut? Aku tidak. Hanya saja hal ini kalau ketahuan polisi. Polisi? Aku selama ini perbuatan jahatku sudah banyak, kan? Mereka pernah menangkapku. Untuk kaya, harus ambil risiko. Asalkan Rizky Liman dan Dedi Wibowo mati, Dewi Wibowo pasti akan muncul. Bahkan seluruh grup Rizky Liman semua milikku, Joko Wibowo, sudah di dalam genggaman. Dan juga Eko Gunawan. Dedi Wibowo hari ini jelas sudah siap. Mereka sudah tahu dari dulu. Kita menyembunyikan video. Orang yang tahu hal ini selain Dewi Wibowo, kamu, dan aku, hanya dia lagi. Tenang saja. Mereka bertiga tak ada yang bisa lolos. 30 juta rupiah bantu aku bunuh beberapa orang. Dedi Wibowo, karena kamu punya rekaman Dewi Wibowo yang menuduh Joko Wibowo, kenapa tidak langsung serahkan ke polisi? Sudah berputar-putar jauh, hanya menyelesaikan Dewi Wibowo sendiri. Bukannya sia-sia? Begitu tidak sabar untuk bertindak terhadap mantan majikan. Aku ini juga untuk kepentinganmu. Joko Wibowo sangat licik dan jahat. Pasti tidak akan berhenti begitu saja. Hal-hal itu semua sudah berlalu bertahun-tahun. Tidak ada bukti apapun. Hanya dengan satu rekaman, kamu ingin menjatuhkan hukuman pada Joko Wibowo? Bisa menjerat Dewi Wibowo sudah cukup bagus. Kalau bukan karena hari ini begitu banyak media, rekaman ini sama sekali tidak bisa mengancamnya. Belum selesai bicara. Belum selesai ngobrol nih. Uang ini cukup buat kamu memulai lagi. Dedi, aku tahu di hatimu masih ada aku. Dulu itu semua Joko Wibowo yang maksa aku. Dia ancam keluargaku. Aku benar-benar terpaksa. Dedi, kamu tahu di hatiku selalu. Coba lo ngomong satu kata lagi. Joko Wibowo itu orang seperti apa? Kamu lebih tahu daripada aku. Dia pendendam, nggak akan lepasin pengkhianat kayak kamu. Sebelum dia sempat nanganin kamu, langsung minggat aja. Pura-pura apa? Udah punya duit, keluarga Li Joko Wibowo pergi semua ke neraka. Kamu kenapa? Nggak senang? Enggak. Karena Eko Gunawan? Kamu cemburu ya? Siapa suruh dulu kamu suka sama dia? Oke, aku akui. Dulu emang pernah ngerasa kesan samar-samar. Tapi aku udah buat kebutaanku dan kebodohanku bayar harganya. Masa kamu nggak bisa maafin aku kali ini? Harga? Harga apa?
Harganya adalah kehilangan kamu. Maksudnya apa? Jangan sedihin hal-hal yang udah lewat lagi masa depan. Aku akan pakai semua yang aku punya buat cinta, percaya, dan nemenin kamu. Oke. Ini kan yang kamu bilang. Akhirnya sampai di rumah. Bisa istirahat dengan nyaman. Jangan bergerak. Tidak baik. Hati-hati. Rizky Lyman. Linduki, bos. Berdiri! Rizky, jangan nakut-nakuti aku. Jangan nakut-nakuti aku, Rizky. Rizky, kumohon jangan nakut-nakuti aku. Kumohon jangan nakut-nakuti aku, Rizky. Daddy, Aku di sini. aku baik-baik saja. Jangan nangis lagi. Coba senyum. Boleh? Aku senyum. Aku dengar kata-katamu. Rizky, kamu tidak boleh mati. Kamu dengar tidak? Masih banyak hal yang belum aku katakan padamu. Aku belum cukup bilang aku cinta padamu. Kau dibayi City, Rizky. Daddy, Rizky, Aku cinta. aku... Rizky, bangun, kumohon bangun. Kamu bilang mau menikahiku. Bagaimana bisa kamu tinggalkan aku sendirian? Rizky. Rizky, kamu akhirnya sadar. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kamu tahu tidak? yang gak mau, Pastor. Bukannya aku baik-baik saja? Kamu tahu tidak, kata dokter, hampir saja kamu... Sudahlah. Tenang saya. Sebelum aku menikahimu, aku pasti tidak akan mati. Kali ini, berapa lama lagi kamu jaga aku? Sudah seharusnya aku menjagamu. Balai. Kamu terluka karena aku. Joko Wibowo main curang. Kali ini hampir saja dia berhasil. Karena aku belum mati, aku harus tunjukkan padanya caraku. Oh ya, sekarang Joko Wibowo bagaimana keadaannya? Setelah kamu terluka, Joko Wibowo juga menghilang. Tapi aset grup Lee terus dipindahkan keluar. Memindahkan dana keluar. Sepertinya dia mau kabur. Kabur? Kali ini dia tidak akan bisa kabur. Walaupun dia bersembunyi lebih dalam, pasti ada orang yang akan membocorkan lokasinya. Maksudmu? Maya Sitompul. Rumah sakit jiwa Bapak Rong, Nona Lee. Menurut aturan di sini, kami telah mengambil tindakan perawatan tertinggi untuk Dewi Wibowo. Baru 3 hari. Sudah jadi begini keadaannya. Kalian menyiksanya? Tidak. Kami hanya menjalankan perintah Bapak Rong untuk mengurungnya sendirian selama 24 jam tanpa kontak sama sekali. Ditambah lagi dia memang sudah berada dalam kondisi tegang dan ketakutan. Wajar saja kalau mentalnya runtuh.
meski sangat ingin melakukan hal yang mereka lakukan pada ibuku. Pada putrinya juga. Tapi aku mengerti. Lagi pula, semua akibat buruk ini disebabkan oleh Joko Wibowo. bangun. Bangun. Dedi Wibowo kau? Akhirnya kau datang. Kumohon, lepaskan aku. Suruh mereka melepasanku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tunggu 2 hari lagi, aku benar-benar jadi orang gila. Kau tidak tahan? Bagaimana dengan ibuku? Kau baru dikurung berapa hari? Ibuku disiksa sampai mati oleh kalian. Dewi Wibowo, kau pantas mendapat ini. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kau ingin membalas dendam untuk ibumu? Ku beritahu. Mimpi. Ayah akan segera menyelamatkanku. Ibu juga tidak akan tinggal diam. Begitu aku keluar, aku pasti tidak akan membiarkan pasangan brengsek kalian. Oh ya, seorang sampah masyarakat yang demi kekayaan dan kemewahan bisa membunuh istri sendiri dan meninggalkan anak kandungnya. Kau masih berharap dia akan mengambil risiko menyelamatkanmu? Haruskah ku sebut kau bodoh? Atau terlalu naif? Kalian hari ini datang ke sini untuk menertawakanku ya? Kami tidak sebosanku itu. Aku hanya ingin mengambil beberapa hal dari Maya Sitompul. Sekalian meminjam sandera seperti kau. Rumah sakit jiwaan Kang. Kalian mau apa? Rizky Liman, kalian mau apa? Kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Lepaskan aku. Tenang. Aku belum sekejam Joko Wibowo yang begitu kejam dan licik. Dedi Wibowo, suruh mereka melepaskan aku. Lepaskan aku. Suruh mereka melepaskan aku. Bising sekali. Tutup mulutnya. Tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Ya. Lanjutkan. Lebih keras lagi. Semakin kamu menderita, ibumu akan semakin sedih. Ya. Kepala perawat. Nona Wibowo. Dengar-dengar belakangan ini Maya Sitompul terus mengirim orang untuk menanyakan kondisi Dewi Wibowo dan perawatannya. Ya. Tapi, sesuai perintah Bapak Liman, kami tidak membocorkan setengah kata pun. Ibu yang mengkhawatirkan anaknya adalah hal yang wajar. Membiarkannya terus cemas juga tidak baik. Saat sudah waktunya dia tahu, biarkan dia tahu. Benar kan, kepala perawat? Ya, Nona Wibowo, saya mengerti. Mira, kita pergi. Dedi Wibowo, lepaskan aku. Rizky Liman. Dedi Wibowo, kamu keluarkan aku dari sini. Keluarkan aku. Kembalilah Dedi Wibowo. Ada apa? Rizky. Aku baru saja melihat Dewi Wibowo diikat di sana. Aku sama sekali tidak merasa puas. Aku teringat Mama. Apakah dulu dia juga seperti ini, bahkan lebih? Joko Wibowo, Maya Sitompul. Bagaimana bisa mereka tega? Bagaimana berani mereka? Sudah. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Mama di alam sana. Lihatmu hari ini melakukan semua ini untuknya. Melihatmu begitu kuat. Dan begitu berani. Memperjuangkan keadilan untuknya. Pasti akan sangat bangga padamu. Rizky. Aku saat ingin mengakhiri semua ini dengan tanganku sendiri. Harus cepat. Dalam 3 hari, transfer sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Kamu gila. Joko, lihatlah Dewi. Dia sudah hampir tidak bisa bertahan. Perawat bilang dia punya kecenderungan bunuh diri. Kita harus segera menyelamatkannya. Sekarang juga. Kita sendiri saja sudah tidak bisa mengurus diri sendiri. Bagaimana mau menolongnya? Lapor polisi. Laporkan mereka karena penahanan ilegal. Bodoh sekali kamu. Sekarang polisi, pajak, penyelidikan ekonomi, semua mata sedang mengawasiku.
Aset perusahaan separuhnya sudah dibekukan. Kalau ini tidak segera kita transfer keluar, kalau kita tidak kabur, kita semua akan masuk penjara. Semua akan mati di sini. Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga, kita harus menyelamatkan Dewi. Paspor. Perjanjian transfer aset. Kamu mau kabur ya? Kau mau kabur ya? Anak perempuan kita sedang dalam kesulitan besar. Kau malah mau kabur. Joko Wibowo, kau masih punya hati nurani nggak sih? Aku nggak peduli. Kalau Dewi belum diselamatkan, jangan harap ada yang bisa pergi. Dasar wanita gila, mau mati jajal ajak aku. Dengar ya, kapalnya sudah siap, tinggal 3 hari lagi. Kalau mau ikut aku, kamu harus baik-baik saja. Kalau nggak mau, tinggal saja di sini. Sama anak perempuan gilamu itu tunggu ajal datang. Kalau mau selamatkan anakmu, temui aku sendirian. Kau tahu siapa aku. Aku datang. Apa maumu? Mari kita bertransaksi. Bantu aku gulingkan Joko Wibowo. Bantu aku cari bukti kuat bahwa Joko Wibowo menyewa pembunuh dan menggelapkan harta keluarga Su. Sebagai gantinya, aku akan langsung bebaskan Dewi Wibowo. Enasa, aku akan beri kalian berdua, ibu dan anak, sejumlah uang yang cukup untuk kalian pergi jauh, menyembunyikan identitas, dan menjalani sisa hidup. Lepaskan Dewi. Bayar kami, biarkan kami pergi. Eko Gunawan yang terakhir kali percaya janji seperti ini, rumput di kuburannya sudah setinggi orang, kan? Kamu benar, makanya kamu harus lebih paham, Eko Gunawan. Sebenarnya dibunuh oleh siapa? Joko Wibowo sampai anak kandungnya sendiri, anak perempuannya saja bisa dibiarkan mati. Menurutmu, setelah dia berhasil kabur dan aman mendarat, dia akan membiarkan kalian berdua, yang tahu semua rahasianya dan jadi beban baginya, ibu dan anak ini, hidup? Maya Sitompul, selain bekerja sama denganku, kamu tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Dewi Wibowo. Dan juga satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan nyawamu sendiri. Baik. Aku setuju. Tapi kamu harus bersumpah. Setelah semuanya selesai, kamu harus langsung melepas Dewi. Uangnya juga harus disiapkan sekarang. Bisa. Di dalam sini adalah dokumen asli dari dulu saat Joko Wibowo memalsukan surat keterangan gangguan jiwa Rina Putri, lalu secara ilegal mendapatkan hak asuh, dan akhirnya menggelapkan aset inti dari grup Su. Ini salinan dokumen aslinya. Rupanya kamu sudah siap dari dulu. Bukankah ini yang kamu inginkan? Joko Wibowo mengkhianati mantan istrinya. Siapa tahu dia tidak akan menggunakan cara yang sama untuk menghadapiku. Aku menyimpan barang-barang ini hanya untuk bersiap-siap lebih awal. Ingat, kamu hanya punya waktu 3 hari. Ingat, kamu hanya punya waktu 3 hari. Kenapa? Semua milik Joko Wibowo akun luar negeri sudah selesai diproses. Proses transfer aset perusahaan akan selesai 3 hari kemudian, selesai sepenuhnya pukul 5 pagi. Setelah selesai, dia akan segera keluar dari negara dari gudang di bagian timur kota. Dia sudah siap semuanya. Ini adalah kesempatan terakhir kalian. Bukti sudah jelas. Perlu memberitahu polisi sekarang. Segera menangkap Joko Wibowo. Aku ingin dia melihat kebebasan yang sudah dekat. Hancur lebur. Segera akan berhasil. 1% terakhir ini selesai, uang kita akan aman. Ada apa denganmu?
Kita segera bisa meninggalkan tempat sialan ini, pergi ke luar negeri bersenang-senang. Dedi Wibowo si brengsek kecil. Ada apa? Joko Wibowo hampir kabur. Dia jangan-jangan ada masalah ya? Aku baru ingat, sepertinya paspor tertinggal di mobil. Tunggu sebentar. Bukannya paspor ada di sini? Iya, dompet isinya masih ada banyak uang tunai darurat. Biar aku ambil. Kamu sengaja mengulur-ulur waktu. Aku nggak begitu kok. Sayang, kita kan satu tim. Ngapain aku mengulur-ulur waktu? Ini apa? Barang ini kenapa? Jangan bergerak. Angkat tangan. Kok bisa begini? Joko Wibowo. Gimana rasanya gagal di saat-saat terakhir? Kamu, Dedi Wibowo. Joko Wibowo, kau memalsukan surat keterangan gangguan jiwa, secara ilegal menguasai aset keluarga Rina Putri. Ditambah lagi bukti kejahatanmu selama ini, pencucian uang dan pengalihan aset ilegal, sudah aku serahkan. Kau mau kabur ke luar negeri bawa uang haram ini? Mimpi! Aku tidak pernah melakukan itu. Ini fitnah, kau memfitnahku. Kalau ini cuma fitnah, lalu kenapa? Sekarang semua aset grup perusahaan Rina Putri. Dan rekening-rekening luar negerimu yang tidak jelas itu kenapa dibekukan? Sekarang kau udah tidak punya apa-apa lagi. Kau! Bajingan, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Tolong! Maya Sitompul, semua yang kulakukan selama ini, kau terlibat dalam setiap perbuatanku. Dari meracuni Rina Putri, sampai mengalihkan aset dan cuci uang. Kau adalah kaki tangannya. Kau adalah rekan sejahatku. Kalau aku tidak bisa hidup, kau juga tidak akan selamat. Bawa dia. Dedi Wibowo. Ibu Maya, silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Kenapa? Aku tidak melakukan apa-apa. Dedi, kumohon, selamatkan aku. Kau bilang akan membiarkanku pergi. Kau berjanji akan memberi aku dan anakku jalan hidup. Dedi Wibowo, kumohon, katakan pada mereka, lepaskan aku. Maya Sitompul, aku berjanji akan membebaskan Dewi Wibowo. Sedangkan untukmu, jika hukum membebaskanmu, maka aku akan membebaskanmu. Sekarang, terimalah hukuman dari hukum. Dedi Wibowo, kau ingkar janji bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sudahlah, jangan sedih. Ini adalah hal yang harus dialami keluarga Wibowo. Bukan begitu? Iyo, kami datang menjengukmu. Joko Wibowo dan Maya Sitompul. Sudah ditangkap. Mereka akhirnya telah, karena perbuatan mereka sendiri membayar harganya, dan mendapat hukuman yang setimpal. Jika arwahmu di sana mendengar, akhirnya bisa tenang. Rizky, kau tahu tidak? Sebenarnya ibuku sangat hebat. Dia mulai dari nol, mendirikan SUS. Sebenarnya dia sudah lama tahu sifat asli Joko Wibowo. Dia tetap tidak bercerai, hanya untuk memberiku lingkungan tumbuh yang stabil dan keluarga yang utuh. Ibu, aku masih ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Aku sudah menemukan seseorang yang bisa menemaniku seumur hidup. Orang itu adalah Rizky Lyman. Ibuku dulu dengan penuh sukacita menikah dengannya, tapi kemudian akhirnya berakhir dengan luka-luka di sekujur tubuh. Aku takut aku akan seperti dia. Jadi aku selalu... Dedi, tolong tenang. Hal yang kau khawatirkan pasti tidak akan terjadi. Aku bersumpah. Aku akan baik padamu seumur hidup.
Tidak akan ada sedikit pun yang merugikanmu. Jika ada, aku akan. Aku tahu. Aku selalu percaya padamu. Daddy, Lihat. Ibu datang menjengukmu. Dia pasti sedang berbesuka cita untukmu. Pak Rizky, setelah Joko Wibowo masuk penjara, grup Lee kacau balau, para pemegang saham kehilangan pemimpin, sekarang sedang berebut hak kontrol. Bertengkar hebat. Baik, aku tahu. Jadi, apakah kau ingin mengambil kembali bisnis keluarga Su? Maksudnya apa? Kacau, semuanya kacau. Joko Wibowo ditangkap, harga saham anjlok, mitra kerja memutuskan kontrak, bank menagih utang. Joko Wibowo si bajingan ini, dia menghancurkan perusahaan sepenuhnya. Sekarang, yang terpenting adalah menstabilkan situasi. Merekomendasikan seseorang yang memiliki hak bicara untuk memimpin. Menurutku Direktur Zhang terhormat dan dihormati, sangat cocok. Ya, benar. Direktur Zhang menurutku juga bisa. Terima kasih. Untuk pemimpin grup Lee, aku sudah punya kandidatnya. Daddy Wibowo, kamu mau apa? Perusahaan sedang kacau balau. Semua ini gara-gara kamu. Masih kurang kacau menurutmu? Anton Sutanto, ulangi lagi apa yang baru kamu katakan. Kamu benar juga. Aku memang datang untuk membuat keadaan jadi lebih kacau. Karena mulai hari ini, grup Lee secara resmi berganti nama menjadi grup Niansu. Daddy Wibowo, siapa kamu ini? Berdasarkan apa kamu mengganti nama perusahaan? Bagaimana dengan sahamnya? Berapa banyak saham yang kamu pegang? Berani-beraninya kamu berbicara seenaknya di sini. Karena ini, catatan transaksi saham. Ini kapan terjadi? Baru-baru ini, saham grup Lee jatuh sangat murah. Aku cuma membeli sedikit saja untuk membuat tunanganku senang. Masa harus memberitahu kamu? Saham yang aku beli ini ditambah dengan saham asli yang diambil alih secara ilegal oleh Joko Wibowo selama bertahun-tahun yang diwarisi dari ibuku, persentase kepemilikanku mencapai 37%. Artinya, sekarang akulah pemegang saham terbesar di grup Niansu. Meski begitu, kamu cuma anak perempuan yang tidak mengerti apa-apa. Para pemegang saham perusahaan tidak akan pernah menyerahkan perusahaan kepada kamu untuk dikelola. Setuju atau tidaknya, kamu tidak penting, karena kamu sudah dipecat. Apa? Selama ini, kamu secara ilegal merugikan kepentingan perusahaan, memalsukan pembukuan, dan memindahkan aset secara ilegal. Semua buktinya ada di sini. Divisi hukum akan menangani masalah hukum selanjutnya. Tenang saja, kamu dan Joko Wibowo tidak akan ada yang lolos. Sekarang, siapa lagi yang tidak terima? Maju ke depan. Karena Nona Lee adalah pemegang saham mayoritas mutlak, maka wajar saja jika kamu yang menjadi presiden direktur. Tentu saja itu sudah tepat. Benar. Kami juga percaya perusahaan kami di bawah kepemimpinanmu. Oh, bukan. Maksudku grup Niansu ya, akan menggapai kejayaan yang lebih baik. Bagus. Lumayan juga. Agak mirip gayaku. Ibu, aku menang. Kamu lihat? Maya Sitompul, kamu boleh pergi. Benarkah? Tapi untuk sementara waktu ini, jangan meninggalkan Jiang Cheng. Kami bisa memanggilmu kapan saja untuk membantu penyelidikan. Baik, Pak. Aku bisa selamat kali ini karena mereka tidak punya bukti konkret. Lain kali mungkin tidak akan seberuntung ini. Untungnya di brankas rumah aku masih menyimpan banyak uang tunai. Cukup untuk melarikan diri dengan Dewi dan hidup berkecukupan. Ibu Maya, harap berhenti. Siapa kamu? Minggir, aku mau pulang. Ini bukan rumahmu lagi. Berdasarkan keputusan pengadilan dan dokumen perubahan kepemilikan, villa ini serta semua harta milik keluarga Lee termasuk barang-barang di dalamnya sekarang menjadi milik Nona Daddy Wibowo. Anda tidak berhak masuk. Apa? Tidak mungkin. Ini rumahku. Rumah yang sudah kutinggali lebih dari 20 tahun. Daddy Wibowo si bajingan itu. Dia berani-beraninya.
tolong jangan menyulitkan kami. Sekarang silakan keluar. Kalau tidak, kami akan melaporkan ke polisi. Dedi Wibowo, kau bajingan, keluarlah. Dasar bajingan ingkar janji. Keluarlah dan jelaskan padaku. Kembalikan rumahku. Bu Sitompul. Di mana Dedi Wibowo si bajingan itu? Apa dia ada di dalam? Nona Lee dan Tuan Rong udah menyelesaikan serah terima rumah sejak pagi dan pergi. Kami para pembantu keluarga Lee juga sudah diberhentikan. Semua sudah pergi. Mereka pergi kemana? Cepat katakan. Aku dengar Tuan Rong menelepon. Sepertinya mereka pergi ke rumah sakit jiwa di Gunung Jingan. Itu. Rumah sakit jiwa? Mereka ke sana buat apa? Jangan-jangan mereka berniat jahat pada Dewi Wibowo. Ibu. Tuan Rong, Nona Lee. Sesuai perintah, tindakan paksa terhadapnya sudah dicabut. Pemeriksaan dasar juga sudah dilakukan, tapi kondisi mentalnya masih belum membaik. Dewi Wibowo. Dedi Wibowo. Kenapa kau datang? Pergi! Biarkan aku pergi. Kalau begitu, bagaimana denganmu? Mau pergi? Ini mobil Rizky Liman. Mereka benar-benar ada di sini. Mereka benar-benar mau mencelakai Dewi. Dedi Wibowo, dasar wanita jahat. Kamu menipuku. Kamu akan mati mengenaskan. Tak kusangka setelah semua rencanaku yang matang, akhirnya aku tetap kalah dari anak Rina Putri. Sampai sekarang aku kehilangan segalanya, tidak bisa pulang ke rumah. Tapi, kalau Dedi Wibowo dan Rizky Liman mati, apakah semuanya ini termasuk harta kekayaan akan kembali ke tanganku? Ambil ini. Uang sebanyak ini? Untukku? Kenapa? Permusuhan generasi sebelumnya. Sudah selesai sampai di sini. Kamu sebagai pihak yang diuntungkan di sini juga sudah cukup lama menebus dosamu. Sudah kubilang, aku tidak akan menghabisi orang. Aku juga sudah berjanji pada Maya Sitompul untuk menyisakan nyawamu. Aku, Dedi Wibowo, menepati janjiku. Lepaskan aku, benarkah? Ambil uang ini dan tinggalkan kota Jiang. Jangan pernah kembali lagi. Jalani hidupmu sendiri. Tunggu. Bagaimana aku bisa pergi? Ini daerah terpencil, tempat sialan ini. Aku tidak punya mobil. Aku tidak bawa apa-apa. Bagaimana aku bisa pergi? Pakai mobilku saja. Parkir di depan rumah sakit warna hitam. Di depan rumah sakit. Kalau gitu kita tunggu di sini aja. Aku suruh Sonny Sirait jemput kita. Siapa? Ibu Maya Sitompul kami dari Kepolisian Kota Jiang. Halo, ada apa ya? Terkait kasus Joko Wibowo. Ada beberapa detail penting yang perlu kami konfirmasi lagi dengan Ibu. Sekarang Ibu ada waktu. Aku lagi ada urusan nih, nanti aku telepon ya. Pergi. Mobilnya sudah pergi. Rizky Liman, Dedi Wibowo, pasangan brengsek ini mati aja. Dewi, Ibu datang buat selamatin kamu sekarang. Sonny Sirait bentar lagi sampai, ayo kita tunggu di luar. Dedi Wibowo, Rizky Liman. Kalian? Bukannya kalian sudah pergi naik mobil, kok bisa ada di sini? Kamu memata-matai kami. Dedi Wibowo datang untuk menepati janji. Untuk membebaskan Dewi Wibowo. Kalau kamu masih mau cari gara-gara dan terus-terusan ngeyel, aku tidak keberatan langsung melibatkan polisi agar kamu pulang lebih cepat untuk membantu penyelidikan. Bebaskan Dewi Wibowo. Menepati janji. Lalu di mana Dewi Wibowo? Dewi Wibowo ada di mana? Kamu gila apa, minggir? Dedi Wibowo. Cepat katakan padaku, Dewi Wibowo di mana? Dia sebenarnya ada di mana? Dia tadi sudah bawa uang pergi naik mobil Rizky Liman. Kamu tidak lihat?
Tidak. Dewi Wibowo. Pak Rizky, Nona Lee, syukurlah kalian baik-baik saja. Aku tadi menerima alarm mobil Pak Rizky, katanya karena remnya blong. Lalu. Lalu meledak. Aku kira kalian ada di mobil. Sampai nyaris hilang nyali. Dewi Wibowo. Dewi. Apakah dia yang merusak mobil itu? Dewi. Akibat perbuatannya sendiri. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Sony. Urusan ini serahkan padamu. Ya. Dewi. Rizky, kamu datang. Kenapa kamu tidak membawakan aku bubble tea? Aku hampir mati lelah. Aku sudah menyuruh Sony membelikannya. Terburu-buru datang ke sini. Aku ingin memberitahumu kabar terbaru kepadamu. Kabar apa? Joko Wibowo putusan pengadilan tingkat pertama sudah keluar, dihukum penjara seumur hidup. Bagaimana dengan Maya Sitompul? Dia, karena stroke menyebabkan kelumpuhan separuh badan, sekarang masih terbaring di rumah sakit. Dan lagi sebelumnya, yang otomatis diunggah ke cloud rekaman monitor mobil, juga sudah membuktikan kecelakaan itu adalah ulahnya. Karena itu, dia diduga melakukan pembunuhan berencana, mungkin seumur hidup tidak akan bisa keluar. Kali ini, bisa dibilang debu kembali ke debu. Tanah kembali ke tanah. Hari ini meskipun tidak membelikanmu bubble tea, tapi aku membawa hadiah lain. Selain ini, ada kabar lain. Dedi, kita bertunangan sudah hampir setengah tahun kan? Kalau pernikahanku, bukankah harus dikembalikan padaku? Apa maksudnya mengembalikan pernikahan padamu? Kamu bilang aku seperti wanita brengsek. Masa lalu, cita dan benci. Hingga hari ini selesai total. Daddy. Ich hardly come. Benar-benar terbebas dari bayang-bayang masa lalu menyambut awal kehidupan baru. Akhirnya berharap aku bisa menjadi titik awal kehidupan barumu. Aku mau